Terkait pembicaraan kita hari ini Pak, terkait kesehatan masyarakat, bisa untuk opening beberapa saat Pak, silakan Pak. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami pertama mengucapkan terima kasih ya kepada pihak rumah sakit yang pada kesempatan hari ini ya, pihak rumah sakit RSUD Haji Yasin yang pada kesempatan hari memberi kesempatan kepada kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia cabang Tanah Laut ya, untuk berkontribusi terhadap bagaimana kita berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kesehatan. Nah, ada pepatah bijak. Katanya kesehatan itu tidak apa-apa. Tapi kalau tanpa kesehatan semuanya tidak akan ada gunanya apa-apa. Betul sekali. Tidak ada berarti apa-apa. Betul sekali Pak. Nah, jadi apalagi pada masa pandemi sekarang ini, pada masa pandemi COVID-19 di apa yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk di wilayah kita, dan arti kesehatan itu sungguh luar biasa ya. Jadi di mana-mana orang mencari bagaimana untuk tetap bisa bertahan, tetap sehat pada saat di lingkungannya kita berhadapan dengan keadaan kondisi yang seperti ini, yang mau tidak mau suka tidak suka harus kita hadapi. Bagaimana? Betul sekali Pak. Nah, memang yang namanya sehat itu tidak bisa datang begitu saja. Perlu dirawat, perlu dipelihara, perlu ikhtiar. Gitu. Nah, jadi kalau di kesehatan itu ada yang istilahnya namanya ada yang preventif, ada yang namanya promotif, ada yang kuratif dan rehabilitatif. Ada 4 ya. Jadi ini yang bagaimana kita melihara. Nah, kalau berkaitan dengan promotif, preventif, nah itu bagiannya yang dilaksanakan oleh yang dilaksanakan di masyarakat ya, bagaimana kita mencegah, bagaimana kita menyebarkan. Nah, ini di lingkungan kita, di masyarakat kita ini dimotori kawan-kawan dari puskesmas ya, ada puskesmas bantu sampai bidan desa. Nah, mereka ini mempelajari bagaimana kita tips untuk melakukan hidup sehat tadi seperti yang disampaikan. Nah, ini ada istilah namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ya betul, ada PHBS itu ada 10 indikator yang biasa kita kenal. Nah, ini yang kita ini kan di masyarakat, sebagaimana kita bisa hidup sehat ya, bisa mempertahankan dan nah, ini misalnya berkaitan dengan pola hidup, pola makan dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau dulu kita misalnya kita membiasakan cuci tangan, sekarang kalau masa pandemi ini ya luar biasa sekali. Kalau dulu yang kita mempromosikan untuk orang bisa mencuci tangan itu jar orang Banjar itu bebuyan. Tapi sekarang dengan kondisi yang keadaan sekarang ini harus kita hampir semua orang melakukan cuci tangan. Ya, semua instansi, semua SKPD sudah mempromosikan, menyiapkan tempat cuci tangan. Ya, jadi memang cuci tangan ini luar biasa sekali. Kita manfaatnya, bagaimana kita mencuci tangan. Nah, sekarang mencuci tangan, kemudian juga untuk sehat ada beberapa di samping itu ya. Kemudian ada di lain bagaimana kita pola hidup, pola makan, ya pola makan. Jadi bagaimana kita supaya kita tidak terserang penyakit hipertensi, penyakit gula darah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita ini kan. Dan untuk di masyarakat ini kita bisa nanti ada kawan-kawan di puskesmas membantu ini yang akan bisa lebih dalam bagaimana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ya, mencegah. Dan memang mencegah itu suatu yang luar biasa ya, mencegah supaya jangan sakit, apalagi sekarang ya, mencegah kita juga mempromosikan. Begitu juga misalnya kalau untuk mencegah tadi ada cuci tangan, ada pola hidup, kemudian beri kebiasaan merokok misalnya. Nah, ini juga sungguh yang luar biasa. Sekarang penyakit-penyakit yang pengalaman kita pada masa COVID, penyakit-penyakit yang penderita yang terkena COVID, kalau dia ada istilahnya komorbid, pembawa, apakah dia hipertensi, apakah dia penyakit jantung, apakah gula darah sebagainya, ini berpotensi untuk lebih parah kenanya. Tapi bagi mereka yang tidak ada seperti itu, kalaupun kena mudah-mudahan kalaupun kena dia biasanya tidak terlalu ini ya. Jadi yang parah, makanya kita untuk yang menjaga untuk keberlangsungan tadi,
untuk misalnya tetap sehat tadi, kita mulai pola hidup, cuci tangan, biasa ngerokok, apalagi alkohol sebagainya, ini kita coba hindari, kita jaga, kita pelihara, dan kita sampaikan kepada warga kita membiasakan pola hidup tadi. Masyarakat insya Allah nanti akan, nah itu dilakukan. Kemudian untuk yang sifatnya kuratif, rehabilitatif, ini dilakukan oleh lebih banyak porsinya kawan-kawan di rumah sakit. Nah di kita ada rumah sakit yang baiknya pemerintah, ada rumah sakit swasta. Nah untuk rumah sakit yang di pemerintah kabupaten kita sungguh luar biasa peduli terhadap bagaimana untuk meningkatkan derajat kesehatan derajat kesehatan masyarakat. Nah untuk bidang itu ya rehabilitatif dan kuratif tadi, pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas rumah sakit. Ada rumah sakit Haji Bu Yasin, ya, Haji Bu Yasin yang ada di Pelihari, juga ada rumah sakit yang lainnya, ada rumah sakit Kiai Haji Mansur di Kintab. Nah rumah sakit ini disediakan kita sudah menyiapkan dengan luar biasa ya, baik itu fasilitas, kemudian ada tenaga yang terampil ya, yang handal, yang memadai, dan ya yang profesional, dan fasilitas yang disiapkan baik yang di rumah sakit itu sudah sesuai standar ya. Kita lakukan akreditasi ya, kita semuanya, dan kita kemudian tenaganya juga profesional. Jadi kita nampaknya kita pemerintah daerah semakin waktu semakin meningkatkan, baik itu dari pelayanannya maupun fasilitasnya, dan di sana sudah tersedia fasilitas. Nah sekarang kita pada masa akhir ini ya, kita alhamdulillah kita kasus-kasus COVID itu sudah sedemikian ya melandai ya. Ya mudah-mudahan kondisi seperti ini juga bisa tetap kita pertahankan, tentunya dengan tetap menerapkan prokes ya, protokol kesehatan, baik di lingkungan rumah, di institusi pendidikan, kemudian di tempat kerja dan sebagainya, kita tetap menjaga. Nah kita jangan lengah ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para ahli itu, yang kemungkinan tahap 3 itu mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi pada saat sekarang ini yang mudah-mudahan dalam kondisi ini rumah sakit juga tetap ya, pada saat dulu kan pada saat COVID yang lagi luar biasa, pemerintah rumah sakit kita dijadikan juga sebagai rumah sakit rujukan. Karena memang salah satu rujukannya untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Penunjukan ini tentunya berdasarkan kemampuan, kapasitas dan sebagainya ya. Nah di samping itu juga kita tetap rumah sakit Haji Bu Yasin tetap memberikan pelayanan kasus-kasus non COVID, baik itu untuk yang rawat jalan, kemudian yang rawat inap, kemudian operasi tetap berjalan, walaupun tentunya dengan menerapkan standar-standar yang dibutuhkan guna mencegah penularan COVID ini. Dan sekarang ini kan tentunya juga masyarakat juga sebelumnya ya ada pandangan yang karena rumah sakit ini banyak melayani pasien COVID, ada kekhawatiran. Betul sekali, Pak. Nah sekarang ini kan kita yang hal seperti ini sebenarnya tidak perlu diragukan lagi ya. Tentunya semua itu sudah kan ya, ada aturan-aturan ya, bagaimana ada prosedurnya, prosedurnya baik ketenagaan sebagainya. Kita menggunakan APD dan sebagainya yang ketat aturannya. Nah sekarang kasus COVID kita sudah alhamdulillah seperti yang disampaikan Ibu tadi sudah berkurang. Ya dalam beberapa bulan ini mungkin kasusnya ada yang satu, yang itu pun dari kabupaten lain. Nah sekarang sudah saatnya ya masyarakat lagi untuk bisa memanfaatkan pelayanannya. Karena
mungkin ya kawan-kawan di baik itu di desa dan sebagainya ada yang memerlukan pelayanan yang tadinya ditunda, sekarang silakan menggunakan itu, apakah mau rawat inap saja atau mau rawat jalan, rawat inap, ataupun sampai dengan tindakan-tindakan operasi atau rehabilitasi medik juga nampaknya sudah siap ya tentunya juga ada pengaturan tapi pada prinsipnya bisa melayani. Sudah siap melayani ya tidak ada perlu khawatiran lagi ya seperti itu ya. Jadi kalaupun ada kasus nanti kita sudah atur ya sedemikian rupa, jadi tidak perlu khawatir, mungkin itu ya, jadi bisa. Ya, dan tentunya bagi masyarakat Tanah Laut khususnya, bahwa jangan sampai lagi terfikir bahwa yang namanya kalau masuk rumah sakit untuk takut untuk tertular ataupun karena di sana juga sudah ada pembatasan-pembatasan yang memang seharusnya dilakukan di prosedur di sana, Pak ya. Jadi jangan khawatir untuk ke rumah sakit, karena beberapa tahun ya mungkin kita bulan Maret awalnya Pak ya 2020 ini kemarin sempat informasikan rumah sakit tidak menerima beberapa pelayanan dulu Pak ya. Karena sekarang sudah melandai, kasus terkonfirmasi juga sudah menurun. Jadi bagi masyarakat Tanah Laut silakan saja untuk melakukan pelayanan di rumah sakit seperti biasa, kembali normal ya Pak ya. Iya. Jadi seperti biasa ya. Jadi memang kalau kalaupun ada nanti ada pemeriksaan, ada tindakan ya. Jadi kalau misalnya mau tindakan operasi, mungkin nanti ada pemeriksaan dulu sebelum memastikan bahwa tidak ada. Ini untuk memastikan saja ya. Jadi masyarakat jangan terlalu khawatir, karena yang melakukan tindakan juga adalah para ahli ya yang sudah terampil, yang sudah kompeten di bidangnya. Jadi gunakan, dan kita juga pelayanannya juga semakin ditingkatkan. Saya lihat ya, ini komitmen dari pemerintah daerah untuk selalu ya meningkatkan upaya-upaya seperti itu. Iya, dan apalagi gitu sudah masyarakat Tanah Laut sekarang antusias banget ya dengan vaksinasi Pak ya. Jadi ini salah satu juga sebagai pendorong untuk masyarakat jangan takut lagi ke rumah sakit, karena semuanya udah vaksin ya. Udah vaksin walaupun belum memenuhi target kita Pak ya. Karena informasi kan berada level 2, kemarin naik ke level 3, tapi bukan karena kasus terkonfirmasi naik, tapi karena target vaksinasi yang belum mencapai ya. Memang kita untuk Kabupaten Tanah Laut ya, level kita level 3 itu bukan karena itu tadi, bukan kasusnya, tapi karena capaian dari vaksinasi kita yang masih kurang. Jadi kita untuk yang dosis 1 itu kurang lebih 30% ya. Kemudian yang dosis 2-nya 20%, dan ini pemerintah daerah juga berupaya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan vaksinasi ini ya. Jadi kita sama-sama di semua lapisan masyarakat, elemen masyarakat, mulai di sekolahan, kemudian di SKPD, tempat-tempat kerja ya. Jadi perusahaan-perusahaan juga mari kita sama-sama melakukan vaksinasi ini ya, vaksinasi guna mendukung mencegah penularan itu. Jadi nanti kalau kita sudah pencapaiannya sudah sampai mencapai 80% capaian cakupan vaksinasi ini, nah insya Allah nanti kegiatan kita akan lebih terbuka ya, lebih longgar. Syukur kalau nanti bisa kita ke level 2 ataupun zero aja Pak, hijau aja Pak. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Nanti masyarakat juga sementara ini kan dampak dari COVID ini juga yang kita rasakan, perekonomian masyarakat ya, di mana orang agak ada pembatasan ini juga. Mudah-mudahan nanti dengan adanya COVID-nya sudah melandai, kemudian kesadaran masyarakat untuk vaksin, kemudian kemungkinan penularan juga semakin kecil, dan harapan kita tidak ada penularan lagi. Iya, jadi kita nanti bisa lebih leluasa, nanti masyarakat beraktivitas ya, bekerja seperti biasa ya. Jadi
tidak ada pembatas, sekolah juga mudah-mudahan bisa dibuka ya. Dengan ada sekolah bisa anak-anak juga lebih betul, kangen sekali. Itu juga harapan kita semua ya. Jadi ya, dan tentunya bagi masyarakat Tanah Laut juga yang saat ini beredar Pak pemikiran-pemikiran, bahkan ada yang masih yang ragu-ragu, bahkan mereka sudah melakukan vaksinasi Pak. Mereka sudah melakukan vaksinasi, namun berani untuk melepas masker, berani untuk mengurangi penerapan prokes. Jadi bagaimana Pak Bapak sebagai Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat menanggapi hal seperti ini, untuk himbauan kepada masyarakat setelah vaksin tetap ya, karena mungkin menurut saya sendiri Pak, Pfizer aja ya, yang tinggi banget vaksinasinya, efektivitasnya masih 90%, ada masih 5%. Itu artinya masih ada peluang, masih ada peluang untuk kita terkonfirmasi positif COVID-19. Betul ya. Jadi ya yang perlu kita ketahui, jadi di masyarakat kita ini kan capaian seperti kami sampaikan tadi, yang dosis pertama itu 30%. 30% saja. Berarti ada 70% yang tidak. Betul sekali. Nah, peluang peluang itu besar sekali. Jadi kalau kita balik ya, kalau 70% tervaksin, hingga 30 yang tidak kan lebih ini ya. Makanya kita tetap untuk masker tetap kita gunakan ya. Akhirnya kita untuk melindungi orang yang belum bervaksin ya. Jadi kalau kita di rumah ya, di rumah kan kita bisa bebas ya. Kalau mungkin misalnya anak kita kan anak istri atau orang-orang siapa saja yang ada di rumah kita sudah kita bervaksin ya, kan tentunya kita tidak perlu masker ya. Iya, betul mungkin sekali. Ya. Tapi kalau di luaran kan yang tidak bukan orang rumah ya. Itu kan mudah-mudahan ya, itu yang mudah-mudahan nanti kesadaran, memang ada sebagian keraguan-raguan ya, keraguan-raguan vaksin ini. Dan memang informasinya kita lihat kalau antusias masyarakat nampaknya sudah mulai meningkat ya. Memang informasi dari Dinas Kesehatan kemarin memang vaksinnya agak terbatas dalam stoknya ya. Stok. Nah, tapi dalam 10 hari ini sudah ada vaksin yang cukup ya, ada berapa puluh ribu, 30.000 sudah siap ya. Jadi untuk mudah-mudahan nanti untuk capaian untuk level 2 tuh sudah siap ya. Amin. Tinggal masyarakatnya. Nah, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah ya untuk melakukan kegiatan vaksinasi yang alhamdulillah ya, semua ini ya, ada sekolahan, partai politik dan sebagainya, perusahaan-perusahaan juga nampaknya sama-sama mendukung ya. Dan kita juga lewat media ini kita mendukung bagaimana kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan vaksinasi capaian harapan pemerintah seperti ya bisa tercapai. Ini makanya di Dinas Kesehatan lewat jaringannya puskesmas itu melakukan vaksinasi. Mereka hampir tiap hari ya melakukan itu. Mudah-mudahan nanti bisa capaiannya bisa lebih banyak lagi. Iya, Bapak nih sebagai Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat nih Pak, bedanya Pak mungkin untuk edukasi kepada masyarakat, bedanya orang yang belum divaksin dan sudah divaksin terhadap COVID-19 Pak, silakan Pak. Oh iya, kalau orang yang namanya vaksin ya, mungkin di masyarakat kata vaksin itu mungkin ada yang tidak familiar. Vaksin sama aja imunisasi ya. Imunisasi. Kalau kita kan imunisasi tidak biasa saja, imunisasi bayi kita, imunisasi campak, BCG dan sebagainya. Imunisasi kalau mau kawin juga ada di sini, kan ada seperti itu ya. Jadi kan kita sudah biasa. Nah, itu juga ya kurang lebih bahasanya seperti itu. Jadi vaksin itu adalah ada yang jenis virus yang dilemahkan atau dimatikan kemudian dimasukkan dalam. Nah, itu untuk membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Nah, harapannya nanti kalau sudah terbentuk antibodi, daya tahan kita itu dia sudah ada di sini ada sudah ada bentengnya ya. Ada masuk sudah ada artinya sudah antibodinya yang nyerupai kan. Jadi ya nggak bakal masuk lagi kan. Nah, jadi kalau orang-orang yang sudah divaksin ya, itu kalaupun dia kena ya, itu efeknya tidak terlalu besar. Oh, tidak parah ya. Tapi kalau yang kena ini belum divaksin, nah ini saya khawatir nanti bisa kan kita kasus
kita sudah melihat bagaimana keganasan COVID ini ya dalam mulai bulan Maret itu. Betul. Dan di akhir bulan Agustus tadi luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali bagaimana angka kesakitan, angka kematiannya yang sungguh lebih luar biasa, dan kita juga sedih. Betul sekali. Ya, kita melihat di tempat kita perkuburan itu cepat sekali jalan. Betul sekali, Pak. Jadi mudah-mudahan kita bisa dengan sama-sama ikhtiar kita ya. Kalau di agama juga kita wajib berikhtiar kan memang rezeki, maut dan jodoh itu adalah di tangan Tuhan, tapi kita tetap berusaha. Karena Tuhan menyukai orang yang berusaha ya. Iya, betul sekali. Iya, dan tentunya vaksinasi ini kata Pak Haji tadi ya, bahwa bedanya kalau orang yang sudah divaksin tapi terkena juga, misalnya terkonfirmasi juga, namun kalaupun ada efeknya itu tidak terlalu parah tidak terlalu parah dalam resiko COVID-19-nya. Namun beda halnya kalau orang yang belum divaksin ya. Dan tentunya membicarakan kesehatan ini tentunya sepertinya bukan hanya hari ini ya, tapi setiap hari kita harus lakukan yang namanya kesehatan. Nah, terkait ini Pak, upaya-upaya dalam mensosialisasikan PHBS Pak, perilaku hidup bersih dan sehat ke masyarakatnya, apa yang sudah dilakukan oleh ahli kesehatan masyarakat Pak? Betul. Jadi ya kita sebagai profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, anggota kita bekerja ada yang mulai di puskesmas, ada di rumah sakit dan sebagainya ya. Jadi kita untuk mempromosikan ini banyak yang kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya mulai dari sekolah saja. Jadi di sekolah itu mungkin di posyandu dulu yang paling kecil ya. Kalau yang jadi kita di orang kesehatan itu memelihara kesehatan itu dari orang itu sebelum lahir sampai dia lanjut usia. Jadi kita merawat orang itu, orang, memelihara supaya dia tetap sehat, menjaganya tuh dari dia sebelum lahir sampai dia meninggal. Ya, lansia ya. Kalau menikah sudah ini ya. Jadi bagaimana misalnya kalau mulai dari dia sebelum lahir. Jadi kan kita ada bidan bidan desa kita ya. Jadi bagaimana menjaga dia, bagaimana dia nanti kalau dia hamil, dia kita jaga supaya si ibu bayi ini bisa tetap terjaga kesehatan. Kita ada pemeriksaan lewat bidan ya. Nah, kita sampaikan itu lewat posyandu. Nah, di posyandu. Kemudian nanti kalau sudah lahir, bagaimana kita anak ini tetap dipelihara, misalnya mulai dia lahir, kemudian nanti supaya lahirnya sehat, bagaimana pertolongan persalinannya. Nah, dilakukan oleh kita sudah ada punya bidan-bidan desa. Nah, kita arahkan masyarakat itu melakukan di Nah, kita di Tanah Laut ini kan pelayanan yang bersalin ini nanti tidak ada alasan lagi. Oh, biayanya ya. Mungkin biasa alasan kita kan gratis semua ya. Jadi kita bisa pelayanan. Kemudian nanti kalau sudah melahirkan sudah melahirkan, nanti bayinya ini kita lihat ada posyandu. Jadi kita merawatnya di posyandu. Jadi di posyandu itu nanti kita ada kegiatan yang rutin dilakukan kawan-kawan di puskesmas ya. Jadi datang setiap bulan, nanti bagaimana untuk ada penimbangan, kemudian ada imunisasi, kemudian ada pemberian kapsul vitamin, konsultasi gizi dan sebagainya. Ya, jadi banyak di sana. Nah, itu kemudian nanti kalau dia sudah beranjak nanti dewasa sekolah, nanti kita juga akan pembinaan di sekolah. Di sekolah-sekolah kita ada UKS, usaha kesehatan sekolah ya, UKGS dan sebagainya. Nah, di sana juga kita ikut terlibat di dalam sana ya, di sekolah-sekolah. Bagaimana anak-anak ini tetap terjaga kesehatannya. Ada kegiatan, ada vaksinasi ya, musim. Kemudian nanti ada kesehatan gigi juga, kesehatan gigi dan sebagainya. Nah, itu di sekolah. Nanti kalau dia sudah beranjak dewasa juga kita ada untuk yang remaja juga kita lakukan ya, jadi pemelihara. Nanti kalau mereka juga mau menikah, nanti kita nanti ada vaksinasi dan sebagainya. Nah, kita lakukan vaksinasi, bagaimana kita
supaya mereka nanti siap untuk jadi ibu misalnya, kan kita ada juga. Nah ini kita pelihara. Kemudian terus nanti kalau sudah ada di sekolah, kemudian nanti kalau mereka masuk masa lansia, nanti juga kita ada posyandu lansia. Kita ada lansia. Jadi kita memelihara orang kesehatan itu memelihara dari mulai sebelum jadi sampai dia lansia, mungkin dia sampai meninggal, nanti baru kita tidak ini lagi, nanti berulang terus. Nah ini yang kita usahakan bagaimana masyarakat kita tetap terpelihara kesehatannya ya. Nah masyarakat juga perlu informasi. Mungkin yang sebenarnya ada di masyarakat itu ada yang kalau dia misalnya tidak sesuai dengan ini, mungkin ada yang karena tidak tahu ya, karena memang tidak perlu diberitahu bagaimana ini semua. Nah yang seperti ini kan perlu ada upaya promosi yang terus menerus kita sampaikan bagaimana mereka berperilaku hidup bersih dan sehat, disesuaikan dengan tahapan tadi ya. Kalau dia di remaja. Nah sekarang juga ada isu stunting juga ya, kita betul sekali. Stunting. Jadi bagaimana memang upaya-upaya pencegahan stunting itu upaya yang sungguh luar biasa ya. Mungkin masyarakat bertanya juga apa itu stunting. Betul. Prinsipnya stunting itu ada orang yang pada umur yang sama tidak dia akan lebih pendek. Kerdil ya? Iya, bukan kerdil. Kalau kerdil memang pertumbuhan ya, tapi kalau lebih pendek dia, lebih ini. Jadi kalau kurang dari rata-rata yang biasa, kalau misalnya dia umur sekian, panjangnya sekian, tapi dia mungkin kurang. Nah ini juga, dan ini upayanya kan tentunya tidak bisa yang begitu orang pendek dia kasih obat langsung jadi, nggak mungkin kan. Ini upaya-upaya sebelum pencegahan ya. Ada pencegahan, bagaimana pencegahannya. Misalnya kalau di stunting itu yang paling sederhana misalnya menggunakan daun kelor sebagainya yang bisa nah ini juga upaya-upaya ini juga bisa kita lakukan di masyarakat. Jadi kita memelihara kesehatan itu sungguh hal yang luar biasa ya, yang perlu kita lakukan dan perlu ketekunan juga. Memang di tadi ada yang faktor ketidaktahuan, ada kemudian informasi yang salah. Nah termasuk juga di kasus COVID ini ya, kita juga banyak informasi di medsos sekarang, informasi yang hoax ya, yang menyimpang. Nah itu juga yang dirugikan bukan siapa saja, yang dirugikan adalah masyarakat sendiri ya, apalagi yang menelan mentah-mentah ini ya. Ini perlu kita sama-sama untuk menangkal hoax ini, termasuknya itu tadi vaksinasi katanya ini bisa udah bisa kurang tahu nge-share lain lagi Pak ya. Nah ya sudah yang tahu ya. Jadi kadang-kadang saya juga kadang-kadang mendengarin wah ini sudah kelewatan kadang-kadang. Nah ini juga perlu kita sama-sama bareng-bareng ya untuk bagaimana meluruskan. Jadi yang informasi yang beredar mungkin di radio ini juga salah satu upaya untuk bagaimana meluruskan, memberikan informasi yang benar ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu termakan informasi dan akhirnya yang rugi masyarakat sendiri. Iya. Dan menarik sekali Pak, menarik stunting ini Pak, karena stunting ini Iwan pernah baca ini program sudah dari Bapak Presiden Pak ya, untuk cegah stunting, cegah stunting. Dan untuk masyarakat sendiri apa sih Pak untuk lebih masyarakat lebih mengetahui melalui radio ini Pak, stunting itu terjadi ataupun terjadi pada anak, kenapa Pak? Apakah memang kurang gizi? Apakah mungkin sanitasi yang tidak baik atau bagaimana Pak? Iya. Salah satunya seperti yang disebutkan tadi ya. Jadi memang pertama pola makan ya, pola makannya. Jadi mungkin ya karena gizinya kurang dan sebagainya. Nah ini juga berpengaruh dan biasanya yang lebih parah lagi nanti berpengaruh pada IQ. Ya. Nanti akan lebih lambat ya. Nah makanya upaya-upaya ini perlu dilakukan lintas sektor. Jadi tidak bisa kalau di kesehatan saja ya. Jadi bagaimana dari pertanian, misalnya dari tanaman pangan, sebagian terlibat di sana ya. Perlindungan anak ya betul sekali. Jadi nanti bagaimana asuhan kita untuk anak-anak yang akan melahirkan ini supaya
jangan sampai dia timbul stunting gitu. Tadi Stunting. keadaan dia lebih pendek gitu. Jadi ini yang kita coba lakukan ya. Perkembangan anaknya mungkin tidak sama dengan perkembangan anak seusianya, Pak ya. Betul, ya itu yang sederhananya ya seperti itu. Jadi ukurannya itu lebih kecil. Ya biasanya dan biasanya dia akan pengetahuannya juga akan berpengaruh pada itu ya. Iya, seperti Bapak sampaikan tadi di penerapan PHBS ya, ada bicara tentang stunting bahwa ini dimulai dari ibunya hamil. Iya, betul. Jadi apa yang dilakukan oleh bidan, oleh apa sebagai ahli masyarakat, Pak? Iya nanti ya. Jadi nanti di bidan itu nanti kan ada nasihat-nasihat ya. Bagaimana mulai dia makanannya. Untuk ibu-ibu hamil itu kan tentunya perlu asupan yang banyak ya, asupan yang memenuhi standar ya, memenuhi standar. Jadi karena kalau dia hamil itu kan ada dua makhluk yang jadinya ya. Di samping ibunya ada juga anaknya. Nah itu memberikan asupan ini ya lebih ya. Jadi bagaimana ini komposisinya nanti dia bidan itu juga nanti ada ahli gizinya juga nanti akan memberikan masukan ya. Jadi nanti itunya kalau di posyandu biasanya kan saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan ke ibu-ibu itu. Jadi posyandu jangan sampai bu ada penimbangan ya. Katanya saya penimbangan, kalau penimbangan saya di rumah bisa 5 timbangan. Dacing lah. Ya dacing. Ya. Jadi kalau timbangan bukan cuma penimbangan itu salah satu aja ya. Ada penimbangan itu. Karena ya kenapa kita mesti menimbang? Karena indikator yang paling mudah dilihat itu dari timbangan. Berat badan. Iya, dari berat badan. Jadi anak ini bagaimana pertumbuhan yang paling mudah itu ada dilihat dari timbangan. Jadi pada umur sekian timbangannya berapa, ya pada timbangan sekian berapa. Nah itu yang paling mudah untuk dilihat ya. Nah nanti kalau misalnya ada sesuatu misalnya, anak ini dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini tidak ada kurang timbangannya ya. Nah ada apanya nanti akan dilihat ya. Jadi akan dilihat dari sudut gizinya dan sebagainya. Apakah dia ada cacing misalnya sebagainya kan. Nah itu banyak nanti akan kita lihat. Makanya kalau kita datang ke posyandu terus nanya kan terpantau, petugas kita ada. Nah nanti kalau misalnya memerlukan rujukan ke puskesmas kan segera kan. Kalau tindakan lebih lanjut juga nanti ada. Sampai ke rumah sakit juga kita siapkan ya. Jadi misalnya anak yang kurang gizi ya, marasmus ya. Nah itu juga ya bisa kita cepat sedikit. Atau juga anak yang misalnya kalau dia di samping kalau anak kecil mungkin anaknya besaran juga ya. yang itu kan juga kita bisa lihat ya, kita bantu ya bagaimana dia pertumbuhannya. Nah kita lihat. Nah kalau dibawa ke posyandu tiap bulan akan terpantau ini ada apanya, ada masalahnya kan. Nah jadi jangan dilihat cuma timbangannya saja. Kalau timbangan saja mungkin ada ibu-ibu yang wah saya males sih timbangan aja. Nah itu mungkin seperti itu. Dan ini jadi perhatian bagi ibu-ibu untuk memang harus niat untuk mensehatkan anak, melakukan ke posyandu, memeriksakan kehamilan, dan juga bapaknya juga harus perhatian, Pak ya. Betul. Bukan hanya ibunya saja, Pak, perhatian kasih sayang bapaknya juga mendukung juga mungkin dari stunting ini, Pak. Makanya kan tadi di kesehatan itu kan seperti di awal tadi ya kita ada promotif, preventif, ada kuratif, kita bagi-bagi. Kalau itu kan semua ada ininya ya. Jadi kalau nanti bagian di kawan-kawan di puskesmas itu kan ada bidan, ada perawat, ada yang ada sanitarian ya. Kalau berkaitan dengan nanti lingkungannya juga akan kita perhatikan ya. Kemudian juga kalau nanti berkaitan sudah ada perlu tindakan yang nanti ada bagian rumah sakit perlu pengobatan, perlu nah ini di sini. Kalau tadi misalnya ada kasus kurang gizi, dia memerlukan tindakan memerlukan perawatan, nanti kita akan bisa arahkan ke rumah sakit misal seperti itu. Nah jadi kalau ini kita bisa jalan semuanya kan cepat kita tangani ya. Di rumah sakit nanti juga kalau misalnya perlu tindakan apa yang dibutuhkan kan seperti itu, nanti ada advisnya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Dan mungkin alhamdulillah untuk di masyarakat sekarang ini untuk sanitasi mungkin sudah baik ya. Ujamban udah punya di rumah masing-masing ya. Tapi mungkin dari data dari profesi Bapak, mungkin dari bagian promosi kesehatan apa masih ada, Pak, di tengah laut ini yang mungkin sanitasinya tidak layak untuk Iya. Memang ya kita jujur ya di kita masih
masih ada beberapa tempat ya. Karena kadang-kadang ada pengetahuannya. Ada yang pertama karena budaya. Jadi ada ada yang biasanya kalau mau buang air besar masih misalnya ada sungai ya. Enak Pak? Bisa langsung cucinya enak Pak. Langsung nyebur renang ya. Nah, ini juga ini kan perlu pendekatan yang lebih ini ya. Jadi mengubah sesuatu itu memang perlu kerjasama ya. Jadi kalau kebiasaan pelan-pelan. Ya, ada juga yang mungkin kalau di sungai, ada yang di pinggir pantai, kita lihat ya seperti itu. Nah, itu bagaimana kita membudayakan itu. Kita juga kawan-kawan di itu ada juga profesinya ikatan ahli kesehatan masyarakat, ahli kesehatan lingkungan, ahli. Nah, itu nanti bagaimana mengarahkan masyarakat untuk buang air besar itu di tempat yang ada kita WC dan sebagainya. Nah, ini juga kerjasama, dan alhamdulillah kita di Tanah Lautnya juga kalau dari segi lingkungan itu sangat mendukung. Jadi kalau kita mau bikin WC kan enak ya. Beda kalau nanti kalau kita di Banjarmasin ya, daerah-daerahnya rawa ya, itu sulit kan. Jadi perlu modal yang banyak untuk membuat ngalih menabuk ya. Betul sekali. Jadi kalau kita ini kan gali ya, yang paling murah gali ya, di atasnya dibikin sistem yang langsung ya. Itu kan paling murah tuh. Tapi kalau ada pelengseng dan sebagainya, nah itu nanti di daerah kita kan lebih mudah bikinnya, biayanya juga lebih ringan. Nah, nanti kalau misalnya ada pengen bikin tapi tidak tahu, bisa nanti tanyakan ke puskesmas terdekat ya, bagaimana ini cara membuat WC yang baik ya. Iya, itu ya. Makanya itu nakes itu disebar Pak ya. Iya, ada profesinya. Semuanya masing-masing ada profesinya. Jadi tidak satu aja. Jadi jangan nanti bidan kan iya. Misalnya dokter disuruh WC kan agak-agak aneh. Nanti kan ada tenaganya ya, diarahkan. Misalnya ini seperti ini. Jadi semuanya ada ahlinya. Iya, betul sekali. Dan mudah-mudahan masyarakat Tanah Laut semua sehat ya Pak ya. Karena kesehatannya penting ya Pak ya. Iya, penting sekali, karena kata Bapak di awal-awal tadi bahwa kita tanpa kesehatan tidak berguna apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Banyak duitnya juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita misalnya masuk ke rumah makan, wah sini ada 10 macam makanan. Wah. Ada kari, ada apa? Sama-sama. Ini nggak boleh, nggak boleh. Tiba-tiba, aduh gimana aku ya? Ambil nasi yang kecap, Bapak nasi juga nggak boleh katanya. Kalorinya tinggi ya Pak. Itu yang repot kan. Jadi baiknya kita menjaga dulu pola hidup ya. Jadi bagaimana kita sebenarnya asal terkendali ya. Jadi tidak berlebihan ya. Kalau kita kembali ke agama juga memang kita kembalikan supaya kita tidak berlebihan. Betul ya, karena berlebihan itu tidak baik ya. Iya, jangan misalnya jadi yang misalnya baksonya hampir tiap hari nanti kan seperti jangan seperti itu. Pasti berefek Pak ya. Iya, kolesterol tinggi ya. Rokoknya dikurang-kurangi. Iya. Karena duitnya juga kurang. Baik rekan teman-teman FM ya, dan tidak terasa Pak, kita sudah hampir 1 jam nih Pak. Sudah lepas 52 menit dari proses waktu pukul 11 siang hari ini, dan kita punya waktu menit sedikit, dan tentunya kita harapkan masyarakat punya niat, emang benar-benar niat untuk sehat ya. Karena pemerintah juga sudah melalui Dinas Kesehatan sudah menggenjot bahwa PHBS ini mulai diawali dari ibu hamil sampai dengan lansia. Nah, ini sudah ada. Jadi masyarakatnya saja lagi yang harus benar-benar sadar untuk memeriksakan kesehatan, untuk memanfaatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Semuanya sudah free juga Pak ya. Ada juga yang jaminan-jaminan juga yang bisa kita gunakan. BPJS kita. Iya, baik itu tenaga kerja juga ada ya Pak ya. Jadi manfaatkanlah semuanya itu, karena kesehatan penting sekali buat kita beribadah, buat bekerja, ya semuanya lah. Karena apalagi di pandemi ini Pak ya, pandemi ini
ini harus ekstra jaga kesehatan ya Pak ya. Betul, harus beda-beda ya. Karena pandemi ini bukan hanya kesehatan Pak, ekonomi juga kena Pak. Betul. Nah makanya yang ini kan kita mengkhawatirkan kadang-kadang karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa bekerja maksimal, nanti ekonomi juga akan terhambat ya. Betul sekali, tidak bisa bekerja. Juga, ya mudah-mudahan nanti dengan adanya COVID ini menurun ya, kita didukung dengan kesehatan tadi, kita jaga fit ya tubuh kita, tidak ada komorbidnya ya, kurang komorbid. Nanti kalaupun kena tadi ya tidak terlalu masalah ya, tidak masalah ya. Jadi kita kurang risikonya Pak ya. Risikonya. Iya, rekan Utama FM, di kesempatan terakhir nih saya persilakan Bapak Haji Rizpani untuk closing statement Pak, untuk himbauan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat dalam rangka kita menciptakan menerapkan PHBS ini Pak. Silakan Ya, Pak, closing statementnya Pak untuk hari ini Pak. Jadi ya jadi kesehatan itu ada suatu hal yang mahal ya. Jadi perlu kita jaga. Jadi kita sebenarnya jaga kesehatan itu bukan bisa murah. Ya memang kalau kesehatan kalau kita sudah terjadi itu mahal sekali, luar biasa. Ya jadi kita akui pengobatan itu kalau kita sudah sakit nanti, wah itu luar biasa nanti bisa kosnya. Tapi kalau kita menjaga itu murah meriah. Jadi kita menjaga makanannya tidak berlebihan ya. Sesuai dengan yang kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya makannya yang seimbang ya. Kemudian juga bisa di sini di Tanah Laut juga makan buah ya, mengurangi lemak itu juga kita ada buah-buahan sebagai cukup ya. Kemudian dengan kita tidak ada sakit-sakit seperti jantung, ada hipertensi dan sebagainya ya. Kita nanti di masa pandemi ini kita juga akan kalaupun kena itu akan tidak separah itu. Jadi tidak ini ya. Mudah-mudahan juga bisa karena diabetes ya kuat ya, bisa menahan dan kita tetap menjaga ya. Dan juga kawan-kawan nanti kalaupun terjadi bisa memanfaatkan rumah sakit ya, tidak perlu keluar daerah sebagainya. Rumah sakit siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Mungkin itu ya yang bisa kita sambil mudah-mudahan nanti kita masyarakat kita, daerah kita terhindar dari COVID yang katanya yang varian baru ya. Varian baru ya. Yang fase 3 mudah-mudahan tidak ya, dengan kita memelihara kesehatan kita dan kita lebih kuat ya, kita lebih sehat ya, ekonomi juga akan lancar. Kuat juga ya. Ekonomi juga kuat ya.